Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita hitung mundur dari urutan ke-10. Di urutan ke-10 ada kota Manado di Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk sekitar 430.000 jiwa. Kota Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki jumlah penduduk yang terbilang besar. Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan pariwisata, Manado menarik penduduk dari berbagai daerah. Manado memiliki pelabuhan dan bandara internasional yang mendukung mobilitas dan perdagangan. Keberagaman budaya dan toleransi antar umat beragama juga menjadikan kota ini sebagai tempat tinggal yang menarik bagi berbagai kelompok masyarakat. Di urutan ke-9 ada Kabupaten Parigi Motong di Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 450.000 jiwa. Kabupaten Parigi Motong memiliki jumlah penduduk yang besar di Sulawesi Tengah. Wilayah ini memiliki potensi pertanian dan perikanan yang mendukung ekonomi lokal. Program pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan infrastruktur menarik penduduk untuk menetap dan bekerja di daerah ini. Stabilitas sosial dan budaya lokal yang kuat juga mendukung pertumbuhan penduduk di daerah ini. Di urutan ke-8 ada kota Palu di Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 500.000 jiwa. Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki jumlah penduduk yang lumayan signifikan. Sebagai pusat pemerintahan dan juga ekonomi, Palu tentunya menarik penduduk dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di tempat tersebut. Palu juga memiliki pelabuhan dan bandara yang mendukung aktivitas perdagangan dan mobilitas penduduk. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga berkontribusi pada pertumbuhan penduduk melalui pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas umum. Di nomor 7 ada Kabupaten Pindrang di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 550.000 jiwa. Kabupaten Pindrang memiliki jumlah penduduk yang besar di Sulawesi Selatan. Wilayah ini dikenal dengan sektor pertanian, terutama pada produksi padi dan juga tanaman hortikulturanya. Ketersediaan lahan pertanian yang subur dan sistem irigasi yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dan inilah yang menarik penduduk untuk menetap dan bekerja di sektor pertanian di daerah ini, sehingga jumlah penduduknya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di urutan ke-6 ada Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 600.000 jiwa. Kabupaten Luwu memiliki jumlah penduduk yang sangat besar di Sulawesi Selatan. Wilayah ini memang dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki sektor pertanian serta pertambangan yang berkembang. Pertumbuhan penduduk di Luwu didorong oleh peluang kerja di sektor-sektor tersebut, serta program pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung investasi juga menarik penduduk untuk menetap dan tinggal di kabupaten ini. Di urutan ke-5 ada Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 650.000 jiwa. Kabupaten Wajo memiliki jumlah penduduk yang besar di Sulawesi Selatan dan wilayah ini memang dikenal sebagai produksi sutra dan pertanian yang sedang berkembang. Budaya lokal yang kuat dan kegiatan ekonomi berbasis pertanian serta kerajinan tangan menjadikan Wajo sebagai daerah dengan pertumbuhan penduduk yang lumayan stabil. Program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat turut berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk di wilayah ini. Di nomor 4 ada Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 700.000 jiwa. Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alamnya seperti Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Selain itu, Maros juga memiliki bandara internasional yang melayani Makassar dan sekitarnya. Bisa dibilang, Maros adalah penopang dari ibu kota Makassar.
Keberadaan bandara dan kawasan industri di Maros mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik penduduk untuk menetap. Aksesibilitas yang baik ke Makassar juga menjadikan Maros sebagai pilihan tempat tinggal bagi pekerja yang beraktivitas di kota besar tersebut. Jadi, kebanyakan orang yang bekerja di Makassar itu memang lebih memilih untuk tinggal di Maros karena daerahnya berdekatan. Di nomor 3, Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 750.000 jiwa. Sama halnya dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Goa juga berada di dekat kota Makassar. Kabupaten Goa menjadi daerah penyangga yang lumayan penting. Wilayah ini mengalami urbanisasi pesat karena perluasan kawasan metropolitan Makassar. Goa memiliki sejarah sebagai pusat kerajaan Goa Tallo yang memberikan nilai historis dan budaya yang tinggi. Pengembangan perumahan dan kawasan industri di Goa juga menarik penduduk baru yang mencari alternatif tempat tinggal di sekitaran Makassar. Jadi, kasusnya sama dengan di Maros. Di nomor 2, ada Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan, dengan jumlah penduduknya sekitar 800.000 jiwa. Kabupaten Bone dikenal sebagai salah satu daerah dengan sejarah dan budaya Bugis yang kuat. Wilayah ini memiliki sektor pertanian dan peternakan yang terbilang maju, serta tradisi masyarakat yang mendukung pertumbuhan keluarga besar. Pertumbuhan penduduk di Bone didorong oleh ketersediaan lahan pertanian yang luas dan juga subur, serta infrastruktur yang berkembang yang memudahkan akses dan distribusi hasil pertanian ke pasar-pasar utama. Dan di nomor urut 1 sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sulawesi jatuh kepada kota Makassar di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa, jumlah yang sangat banyak. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan, tidak hanya di Sulawesi, tapi juga di kawasan timur Indonesia. Kota ini memiliki pelabuhan internasional dan bandara yang menjadi gerbang utama ke wilayah timur Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Makassar didorong oleh urbanisasi dan migrasi dari daerah sekitar, terutama karena peluang kerja yang lebih baik dan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap di kota ini. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan kawasan industri turut menarik penduduk untuk menetap di kota ini. Di nomor 10, Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan dengan luas mencapai 2.506,20 km persegi. Wajo memiliki wilayah yang luas dengan topografi yang mendukung sektor pertanian dan juga perikanan. Keunikan Wajo terletak pada tradisi tenun sutra yang masih dilestarikan hingga saat ini, serta potensi wisata budaya yang menarik untuk dikunjungi. Nomor 9, Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah mencapai 3.391,67 km persegi. Kolaka Utara memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang mendukung, serta ada juga sektor pertanian dan kehutanannya. Luasnya wilayah ini memberikan potensi besar dalam pengembangan ekonomi daerah. Keunikan Kolaka Utara terletak pada keberagaman budaya dan potensi sumber daya alamnya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Di nomor urut ke-8 ada Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 3.025 km persegi. Luwu memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan dan dataran rendah. Luasnya wilayah ini mendukung sektor pertanian dan juga kehutanan. Kabupaten ini juga memiliki potensi wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Yang ke-7, Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah mencapai 3.283,59 km persegi. Kolaka memiliki wilayah yang luas dengan topografi yang bervariasi. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu pusat pertambangan nikel di Indonesia. Selain sektor pertambangan,
Kolaka juga memiliki potensi di sektor perikanan dan juga pertanian, serta keindahan alam yang menarik untuk dikunjungi. Nomor 6, Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah mencapai 4.559 km persegi. Bone adalah salah satu kabupaten bersejarah di Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencakup dataran rendah dan perbukitan yang mendukung sektor pertanian dan juga peternakan. Kabupaten ini dikenal sebagai pusat kebudayaan Bugis dan memiliki banyak situs sejarah serta tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Di nomor urut kelima, Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah mencapai 5.101,76 km persegi. Konawe Utara memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang didominasi oleh hutan dan pegunungan. Luasnya wilayah ini memberikan potensi besar pada sektor pertambangan dan juga kehutanan. Keunikan Konawe Utara terletak pada keberagaman hayati dan potensi sumber daya alamnya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Di nomor 4, ada Kabupaten Konawe Selatan dari Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah mencapai 5.779,47 km persegi. Konawe Selatan memiliki wilayah yang luas dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Luasnya wilayah ini mendukung sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi andalan ekonomi di daerah tersebut. Kabupaten ini juga memiliki potensi wisata alam seperti air terjun dan kawasan hutan lindung yang menarik untuk dikembangkan. Di nomor urut ketiga, ada Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 6.944,88 km persegi. Luwu Timur memiliki wilayah yang luas karena mencakup daerah pegunungan dan juga dataran tinggi. Kabupaten ini dikenal sebagai pusat pertambangan, terutama nikel, dan memiliki sektor pertanian yang produktif. Keunikan Luwu Timur terletak pada kombinasi antara industri pertambangan dan keindahan alamnya, seperti Danau Matano yang merupakan salah satu danau terdalam di Indonesia. Di nomor urut 2, ada Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 7.502,68 km persegi. Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencakup pegunungan dan juga hutan yang lebat, yang menjadikannya kaya akan sumber daya alam. Kabupaten ini dikenal dengan keindahan alamnya, seperti air terjun dan juga kawasan hutan tropis. Selain itu, Luwu Utara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan tentu saja kehutanan. Dan di nomor urut 1, sebagai daerah terluas di Pulau Sulawesi, jatuh kepada Kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah, yang luasnya mencapai 10.004,28 km persegi. Morowali Utara adalah kabupaten terluas di Sulawesi. Luas wilayahnya yang besar disebabkan oleh topografi yang didominasi oleh hutan, pegunungan, dan wilayah terpencil yang belum banyak terjamah tangan-tangan manusia. Kecamatan Bungku Utara menjadi wilayah terluas di kabupaten ini. Keunikan Morowali Utara terletak pada kekayaan sumber daya alamnya, terutama di sektor pertambangan dan juga kehutanan. Wilayah ini juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor agrikultur dan ekowisata.